Saudara Presiden Joko Widodo memperbolehkan menteri, pejabat setingkat menteri dan juga kepala daerah tidak harus mundur dari jabatan meski maju di Pilpres 2024. Lalu apakah aturan ini dapat menjaga kenetralan pemilu ke depannya? Dan sebenarnya keputusan siapakah yang diuntungkan dan juga dirugikan? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman dan juga ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi, Mbak Bivitri, Mas Habib. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, ini kan satu hari kemudian menjelang masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November ini. Sepekan sebelumnya Presiden Joko Widodo ini menaikkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Kalau menurut Profesor Juanda di paket kita sebelumnya, Mbak Bibif, ada kekeliruan. Anda berpandangan samakah? Ya, kekeliruannya ada dalam hal tidak mampu, ketentuan itu akan merusak netralitas dari penyelenggara negara. Jadi kan kita harus lihatnya begini, bagaimana ketidaknetralan itu bisa terjadi. Maaf agak belibet nih pagi-pagi Mbak. Tapi ketidaknetralan itu bisa terjadi dalam 3 hal menurut saya. Yang pertama adalah agenda seorang pejabat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masa kampanye. Kemudian yang kedua, fasilitas Negara. dari pejabat negara tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan yang mungkin saja bisa dikeluarkan untuk kepentingan calon yang didukung oleh pejabat negara tersebut atau dirinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya sangat berbahaya dan biasanya terjadi. Ini bukan dugaan, bukan sembarangan spekulasi, tapi memang ini yang sudah kerap terjadi dalam masa-masa kampanye, dalam pemilu di Indonesia maupun di negara lain. Jadi memang kita harus melihatnya kalau dalam konteks hukum tata negara itu selalu dalam tanda kutip kita harus suudzon begitu ya, berprasangka buruk. Karena kalau dalam penyelenggaraan negara kita berbicara soal kekuasaan yang bisa dengan mudah disalahgunakan. Jadi pagarnya harusnya justru sangat jelas, sangat terang bahwa 3 hal tadi, agenda pejabat, fasilitas pejabat, dan kebijakan pejabat itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan calon-calon yang ia dukung atau dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dikatakan barangkali ada suatu situasi yang tidak langsung, nah itu persoalannya. Jadi harusnya dipastikan dari awal dan kapannya itu justru ketika mereka sudah mulai ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, mereka semua harusnya mundur dalam jabatan-jabatan tersebut untuk menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye dan pencalonan, Mbak. Anda melihat harusnya mundur begitu ya, jangan sampai kemudian 3 yang kekhawatiran tadi ini kemudian terwujud begitu ya. Nah, berarti Anda melihat peluang ketidaknetralan ini cukup besar dengan adanya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini soal cuti kampanye? Cukup besar karena kan sebenarnya bahkan untuk tahun ini sudah kelihatan. Ya misalnya ada beberapa kejadian di mana seorang pejabat yang sebenarnya sedang melakukan agenda pemerintah yang resmi gitu ya, tapi kemudian selagi melakukan agenda tersebut dia sekalian bilang pilih si A, si B, si C atau pilih saya sendiri misalnya begitu. Atau juga misalnya ada bantuan-bantuan sosial, ini juga sudah jadi suatu modus ya. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu cenderung akan diberikan pada hari-hari menjelang atau selama masa kampanye. Ini bukan modus tahun ini saja, tapi juga tahun-tahun lalu. Itu sebenarnya sudah terjadi semuanya, dan justru kita menginginkan ada peraturan perundang-undangan yang bisa mencegah itu semua dilakukan. Karena kuncinya ada di situ. Saya khawatir kalau kita hanya menyerahkan pada etika penyelenggara negara, kita tahu betul bahwa belakangan ini justru kita sedang prihatin dan cemas pada etika para penyelenggara negara kita, Mbak. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ada banyak sekali kekhawatiran ya yang disampaikan oleh Mbak Bibif. Anda sepemahaman soal ini? Iya, Mbak, kalau kita lihat memang PP ini harus dikeluarkan karena ada putusan MK
nomor 68/2022 yang membutuhkan tindak lanjut. Sebelumnya sudah ada PP nomor 32 tahun 2018. Tapi PP tersebut mengatur pejabat negara untuk kepentingan pengunduran diri dalam rangka pencalonan ataupun dalam rangka pengajuan cuti. Sedangkan dalam putusan 68/2022 MK kemudian mengecualikan MK membolehkan menteri untuk kemudian maju di Pilpres tanpa harus mengundurkan diri. Syaratnya ada dua, yaitu mendapatkan persetujuan atau izin dari presiden, dan yang kedua berkampanye dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara. Nah, di peraturan pemerintah terdahulu 32/2018, pengajuan cuti itu tidak memuat mekanisme cuti untuk menteri yang maju di Pilpres. Karena di dalam undang-undang sebelumnya pasal 170 ayat 1, menteri itu kalau maju Pilpres maka harus mengundurkan diri. Sekarang ketentuan hukumnya berubah. Dari semula mengundurkan diri menjadi boleh asal ada izin presiden dan cuti saat berkampanye. Artinya mekanisme itu harus diatur. Jadi saat ini tuh sebelum ada PP 53 tidak ada pengaturan itu. Jadi pengaturan itu dalam konteks sebuah pengaturan dia diperlukan gitu ya, karena memang harus ada ketentuan lebih lanjut dari putusan MK. Jadi itu substansi pengaturannya dulu, karena kalau tidak nanti bagaimana mekanisme pemberian izin cuti itu kan tidak ada aturannya begitu. Maka dibuatlah PP dulu begitu. Maka dibuatlah PP itu karena memang PP itu dibutuhkan dalam mengimplementasikan putusan MK sebagai prosedur pengajuan cuti. Tapi harus diingat tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri itu benar bahwa potensi penyimpangan itu nyata begitu. Karena kenapa? PP 53 2023 termasuk juga di PP 32 2018 soal cuti pejabat negara yang mengikuti kontestasi atau kepentingan untuk pemenangan itu dalam 1 minggu hanya boleh 1 hari. Betul. Dalam seminggu kerja ya. Kalau akhir pekan Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Apa iya dengan masa kampanye yang sangat pendek 75 hari, maka 1 hari itu cukup untuk berkampanye menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jadi disitulah sebenarnya peluang penyimpangan dan juga dorongan untuk menyalahgunakan jabatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya, anggaran dan lain sebagainya menjadi terbuka. Karena terus terang kalau pengalaman kami mencatat ya, misalnya ketika mereka menjadi calon atau melakukan kerja-kerja pemenangan sebagai tim kampanye, juru kampanye, dan lain sebagainya, itu ada kecenderungan peningkatan kunjungan ke daerah, melakukan program-program ekspos publik dengan peserta dari masyarakat yang sangat banyak, dan kemudian terjadi peningkatan event-event besar yang melibatkan masyarakat dalam skala besar. Jadi dari situ saja intensi untuk menggunakan jabatan dan juga kewenangan yang ada untuk melakukan exposure selama masa kampanye itu sangat nyata begitu. Dan itu kan sangat tipis bedanya antara kepentingan pekerjaan jabatan dengan kepentingan pemenangan. Apalagi misalnya dinas-dinas daerah. Berangkatnya hari Jumat, pulangnya hari Senin. Sabtu Minggu digunakan untuk penjangkauan pemilih, menemui para pemangku kepentingan yang punya masa. Maka di situ menjadi bias begitu ya, kayak yang disebut dengan etika itu menjadi tidak jelas lagi. Jadi itu yang saya kira memang terbuka ruang lebih besar, apalagi kemudian pejabat negara yang bisa ikut pemilu dan juga melakukan kerja-kerja pemenangan, jangkauannya menjadi lebih banyak daripada pemilu terdahulu. Oke, Mas Habib, ini Mbak Bibif, kemudian Mbak Titi mengatakan dengan adanya PP nomor 53 tahun 2023 yang sebelumnya harusnya mundur, kemudian diperbolehkan cuti 1 hari kerja dalam seminggu. Pertanyaan saya, apakah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia? Ya, pertama saya perlu sampaikan, saya sepakat dengan Mbak Bivitri, ya, kemudian Mbak Titi soal etika ini sekarang menjadi concern banyak pihak ya. Kita tahu bagaimana putusan MK ya, lembaga yang tadinya kita harapkan menegakkan etika justru sangat tidak beretika ya, sangat tidak berkeadilan. Bagaimana mungkin menghukum orang tanpa membuktikan ya. Lalu bagaimana mungkin menghukum orang yang melaksanakan jurisprudensi yang dia lakukan sendiri oleh ketua MK-nya ini. Nah, itu tentu menjadi concern kita semua ya soal etika. Yang kedua, kita tentu perlu mengedukasi masyarakat ya dengan menyampaikan narasi yang tepat
tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ini bukan keluar tiba-tiba peraturan pemerintah ini, tapi breakdown tindak lanjut dari putusan MK nomor 68 tahun 2022 ya, di mana MK menguji konstitusionalitas pasal 170 ayat 1 ya. Tadinya kan menteri dikecualikan dari yang dikecualikan, ya kan ada jabatan-jabatan tertentu yang dikecualikan tidak mundur, di situ menteri tidak masuk. Lalu dengan uji materi tersebut, maka menteri menjadi yang ikut dikecualikan tidak mundur. Nah, kan belum ada aturan detailnya nih soal menteri, maka keluarlah PP ini. Ya, betul. Nah, justru kalau kami melihat ya norma di pasal 36 yang soal cuti seminggu sekali. Dan saya pikir ini merupakan norma yang norma detailing yang justru membatasi putusan MK nomor 68 tersebut ya, di mana menteri diberikan hak untuk melakukan cuti seminggu sekali ya. Justru menurut saya ini merupakan pembatasan, tapi nggak ada masalah. Kami Partai Gerindra siap saja dengan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah ya. Mau dikasih waktu sehari juga nggak ada masalah. Tentu kan masih ada Sabtu Minggu di mana calon kami yang menteri ya bisa melaksanakan tugas-tugas kampanye di 3 hari tersebut ya. Dan tentu dengan kondisi saat ini di mana kita ada teknologi ya, kemudian semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi, kampanye itu kan tidak harus lewat darat ya, setiap daerah ya bisa juga dengan teknologi tersebut di satu tempat disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia. Yang paling penting menurut saya ya Mbak, sekarang ini sulit kalau ya mengimplementasikan yang disampaikan oleh Mbak Bivitri. Kalau soal HTN katanya yang harus dipakai adalah presumption of guilty. Saya sepakat, tetapi kan kita harus buat aturannya. Nah, aturannya kan ada jelas di pasal 547 Undang-Undang Pemilu bahwa setiap penyelenggara negara ya, yang melakukan tindakan membuat putusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dalam kapasitas yang tersebut ada ancaman pidananya. Nah, aturannya kan sudah ada ya, jadi nggak bisa kita menegakkan aturan menerapkan azas presumption of guilty tanpa kita membuat aturan. Nah, kalau aturannya sudah ada ya, yang dikhawatirkan tadi oleh Mbak Bivitri ya tinggal kita laksanakan saja, kita awasi. Saya sepakat dengan Gus Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Ganjar ya waktu pengundian nomor urut. Kalau ada yang curang ya tinggal kita laporkan ke institusi yang berwenang menegakkan aturannya. Oke, Mas Habib, tapi begini, Anda kan Pak Prabowo ini kan sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Mas Gibran ini juga kita tahu sebagai Wali Kota Solo. Ada beberapa kekhawatiran yang kemudian ditakutkan begitu ya, soal adanya potensi penyimpangan soal agenda, kemudian fasilitas negara dan juga ketidaknetralan. Karena bisa dikatakan seharusnya ini mundur, kemudian harus cuti 1 hari saja begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa menanggapi ini? Ya, hal yang sama juga ya, praduga yang sama juga ditujukan orang kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Minggu lalu beliau mengadakan konvers ya, backdropnya itu Menko Polhukam ya, di depan itu yang podiumnya Menko Polhukam. Tetapi keluhan-keluhan yang disampaikan murni 100% hanya yang dianggap merugikan paslon beliau ya kan. Padahal dugaan-dugaan pelanggaran banyak sekali ya, bukan hanya merugikan paslon beliau, banyak juga dugaan pelanggaran yang merugikan paslon-paslon yang lain. Tetapi kenapa di panggung Menko Polhukam Pak Mahfud hanya menyampaikan persoalan-persoalan yang dianggap merugikan kubu beliau? Apakah itu abuse of power? Apakah itu memenuhi pelanggaran pasal 547 Undang-Undang Pemilu? Nah, kita mesti cek lagi gitu loh. Begitu juga kekhawatiran terhadap Pak Prabowo, Mas Gibran ya kan, kepada Menteri PKB Ida Fauzia misalnya kan, yang menjadi tim dari dari kubu Amin ya. Itu juga bisa dijaga dan dikawal oleh masyarakat. Kalau Anda menyimak tadi saya sebutkan pasal 547 itu sudah sangat detail dan ancaman hukumannya sangat-sangat keras sekali, yaitu 3 tahun penjara ya.
ancaman hukuman ini salah satu yang terberat dalam undang-undang pemilu. Kalau Anda lihat ada berbagai larangan dan lain sebagainya, kalau 3 tahun itu salah satu yang paling berat dalam undang-undang pemilu. Jadi bukan hanya akan didiskualifikasi secara administrasi ya kalau melakukan pelanggaran tersebut, tapi ada sanksi pidana terhadap fisik orang yang melakukan pelanggarannya. Oke, sebenarnya memang kalau menurut aturan memang sudah jelas ya ketika kemudian ada potensi di sana, ada aturan di sana bisa dilaporkan begitu ya. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bisakah kemudian ini bisa ditegakkan aturan ini? Kita akan jawab dan juga kita akan bahas bersama. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana.